Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pembelajaran yang kemarin kita telah membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, perkalian dan pembagian bilangan cacah, serta operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, kali ini muatan pelajaran dengan kompetensi dasar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Sedangkan indikatornya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah. Oke anak-anak, ingat kembali operasi hitung bilangan cacah. Kalau ada berbagai bentuk operasi hitung, pertama yang akan kita kerjakan terlebih dulu adalah dalam kurung. Kemudian urutan yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Yang perkalian dan pembagian ini sama-sama kuat, maka yang tertulis atau yang muncul terlebih dahulu harus didahulukan. Kemudian yang terakhir, kedudukannya yang sama, di bawahnya perkalian dan pembagian adalah penjumlahan dan pengurangan. Mereka sama-sama kuat. Mana yang di sebelah kiri atau muncul terlebih dulu harus kita dahulukan. Oke, masih ingat ya, dalam kurung harus dikerjakan dulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Oke. Menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung bilangan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menyelesaikannya, perhatikanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, pahamilah soal cerita dengan baik. Yang kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Itu langkah-langkahnya. Jadi pertama, kalau ada soal, itu dipahami, dibaca 1 atau 2 kali. Kalau belum paham, tetap dibaca dulu sampai paham. Kalau sudah, kita menuliskan kalimat matematikanya. Setelah menulis kalimat matematika yang dirasa betul, maka dihitung sesuai dengan aturan penghitungan operasi hitung. Oke. Contoh soal yang pertama. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Nah, ini kalian pahami. Ya, kalian pahami ada 12 kantong. Satu kantong isinya 36 bungkus permen. Nanti akan dibagikan kepada teman satu kelas. Berapa jumlahnya? 27. Bagaimana kalimat matematikanya? Setelah kita paham soalnya, kita membuat
kalimat matematika. Nah, tadi suruh memahami ya, pahami soal cerita dengan baik. Dapat dilakukan dengan menuliskan hal-hal yang diketahui, yang ditanyakan, ya, yang diketahui apa dan yang ditanyakan apa. Maka yang pertama apa? Biasanya diketahui itu kalian nulisnya kan biasanya hanya diket begitu ya, diketahui. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus. Permen dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita. Itu adalah pemahaman dari soal. Kemudian kita menulis kalimat matematikanya dari soal cerita tersebut dengan tepat. Yang pertama, Mita membeli 12 kantong permen. Berarti 12 kalimat matematikanya. Oke, kemudian setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Berarti kita kalikan ya, 12 kantong kali 36 permen. Oke, tuh dikalikan. Permen dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Kalau dibagikan itu bagaimana caranya? Diapakan? Kalau dibagikan ya bagi, itu sudah dihitam itu ya, dibagikan. Berarti kalimat matematikanya adalah pembagian. Dibagi 27. Nah, ini kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Ada perkalian, ada pembagian. Nah, setelah ini ini namanya kalimat matematika. Setelah itu kita menghitungnya. Langkah yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Nah, 12 kali 36 dibagi 27. Kalian masih ingat aturannya, aturan pengerjaannya? Ada perkalian, ada pembagian. Keduanya kedudukannya sama-sama kuat. Karena sama-sama kuat, maka yang di sebelah kiri atau muncul terlebih dulu itu dikerjakan terlebih dahulu. Berarti yang kita kerjakan yang pertama adalah perkalian. 12 kali 36. Berapa hasilnya? Nah, ini kita kalikan. Boleh dikalikan dengan cara apa? Susun. Boleh ya. 12 kali 36 hasilnya adalah 432. Setelah dikalikan, maka langkah kedua adalah membagi atau operasi pembagian. 432 kita bagi dengan 27. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 16. Nanti setelah ini kita mengerjakan bersama-sama. Jadi, banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Oke, ini hasil dari pengerjaan soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Pak Agus mempunyai 3 kandang ayam. Itu ayamnya. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata,
Berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Oke, sesuai dengan aturan petunjuk tadi, yang pertama adalah kita pahami soalnya dengan kita membuat diketahui dan ditanyakan. Diket atau diketahui, Pak Agus mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang isinya adalah 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya adalah ayam jantan. Suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Nah, berarti banyak telur sama dengan banyak ayam betina. Karena setiap ayam bertelur 1 butir, sedangkan ayam jantan tidak mungkin bertelur. Ya kan? Nah, jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, ini diketahuinya. Sekarang apa yang ditanyakan? Yang ditanya adalah berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah. Ini pemahaman soalnya. Kemudian kalau kita sudah paham, maka kita buat kalimat matematikanya. Pak Agus mempunyai 3 kandang ayam. Berarti tulis 3. Oke. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Berarti dikalikan, tapi sebelum dikalikan itu dikurangi ayam jantannya. Nah, perhatikan. 3 kali 40 dikurangi 12. Ini betul kalimat matematikanya. Kemudian, pada suatu hari, semua ayam betina bertelur, masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berarti diapakan? Dibagi 14. Oke, berarti kalimat matematikanya adalah perkalian, pengurangan dengan dalam kurung, serta pembagian. Nah, setelah itu kita menghitung dari kalimat matematika tersebut. Masih ingat kan aturan penyelesaian kalimat matematika mana yang harus didahulukan, anak-anak? Dalam kurung. Walaupun pengurangan itu kedudukannya lebih rendah dari perkalian dan pembagian, tapi karena ada kurung maka harus didahulukan. Berarti yang pertama 40 dikurangi 12, hasilnya berapa? 28. 3 kita tulis. Karena belum dikerjakan maka kita tulis 3 kalikan 28. Dari mana 28? Hasil dari pengurangan 40 dengan 12. 40 dikurangi 12, 28. Sekarang dibagi 14. Oke, operasinya adalah perkalian dan pembagian. Kalian tentu sudah hafal. Perkalian dan pembagian sama-sama kuat. Maka yang muncul terlebih dulu atau berada di sebelah kiri harus didahulukan. Berarti apa yang didahulukan, anak? Perkalian. Berarti 3 kali 28. Berapa hasilnya? 84. Nah, yang terakhir adalah dibagi dengan 14. 84 dibagi 14 hasilnya adalah 6. Nah, jadi
setiap wadah yang dapat memuat telur, ya, setiap wadah itu dapat memuat telur sebanyak 6 butir, ya. 3 kali 40 kurangi 12 dalam kurung dibagi 14 tadi hasilnya 6, maka setiap wadah itu hanya bisa memuat 6 butir telur. Oke anak-anak, setelah ini kita mengerjakan 2 soal. Nanti kita bahas bersama. Ini, seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak 2.715 kg. Sebelumnya, pedagang itu masih memiliki persediaan 1.225 kg beras. Lalu, keesokan harinya, dia berhasil menjual 1.550 kg beras. Berapa kilogram beras yang tersisa? Nah, mari kita kerjakan bersama. Nah, anak-anak, kalian sudah mengerjakan di buku kalian. Kita bahas sekarang. Soalnya adalah seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak 2.715 kg. Sebelumnya, pedagang itu masih memiliki persediaan 1.225 kg beras. Lalu, keesokan harinya berhasil menjual 1.550 kg beras. Berapa kilogram beras yang tersisa? Nah, kita pahami soalnya. Berarti mana yang diketahui, mana yang dijawab? Nah, ini tentunya, ini diketahui atau diket. Kemudian berapa kilogram beras yang tersisa? Ini adalah ditanya. Nanti jawabnya adalah kalimat matematika. Di sini perhatikan. Seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak 2.715 kg. Kita tulis 2.715. Sebelumnya pedagang itu masih memiliki persediaan. Berarti dia diapakan kalau masih memiliki persediaan? Oke, betul, ditambah atau dijumlah 1.225 kg. Lalu keesokan harinya berhasil menjual 1.550 kg beras. Kita tulis dulu, operasinya belum. 1.550 kg. Pertanyaannya apa? Berapa kilogram yang tersisa? Yang tersisa berarti diapakan dari jumlah berasnya? Dikurang. Betul, dikurangi. Dikurangi apa? Yang sudah terjual. Nanti hasilnya adalah yang tersisa. Oke. Ada operasi penjumlahan pengurangan. Keduanya kedudukannya sama-sama kuatnya. Mana yang muncul terlebih dulu atau di sebelah kiri, ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita hitung. 2.715 ditambah 1.225. Kita jumlah. 5 ditambah 5 berapa? 0. 10 ditulis 0, nyimpan 1, taruh sini. Kemudian 1 ini puluhan dijumlahkan. 1 ditambah 1 2, ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian 7 ditambah 2 sama dengan 9. Oke. 2 ditambah 1 3. 3 dari belakang kita beri titik. 3.940. Kita tulis di sini 3.940.
940. Baru dikurangi 1550. Nah, kita hitung lagi dengan cara susun. 3.940 dikurangi 1550 dikurang 0 dikurangi 0 berarti hasilnya adalah 0. 4 dikurangi 5 tidak bisa, harus pinjam 1 dari bilangan 9. Ini menjadi 14. 9 dikurangi 1 tinggal 8. 14 dikurangi 5 berapa? Oke, 9. 8 dikurangi 5 berapa? 3. Kemudian ini titik, 3 angka dari belakang ya. 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Jadi hasil pengerjaannya adalah 2.390. Ini hasil pengerjaan matematikanya. Kemudian jadi jawabannya beras yang tersisa adalah berapa, Nana? 2.390 kilogram beras. Nih. Beras yang tersisa adalah 2.390 kilogram beras. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Sekarang mari kita kerjakan soal berikutnya yang kedua. Dimas mendapat 8 buku tulis dari sekolah. Sebanyak 3 buku tulis terdiri atas 46 halaman dan sisanya terdiri atas 34 halaman. Berapa total jumlah semua halaman buku tulis yang diperoleh Dimas dari sekolah? Nah, kita kerjakan bersama-sama, kalian juga mengerjakan, Bu Guru mengerjakan, nanti kita bahas bersama. Oke? Nah, soal yang pertama sudah kita bahas, sekarang melanjutkan soal yang kedua. Ya. Diketahui ini sudah kita pisahkan antara yang diketahui dan ditanyakan, itu untuk memahami soal. Dimas mendapat 8 buku tulis dari sekolah. Sebanyak 3 buku tulis terdiri atas 46 halaman. Dan sisanya terdiri atas 34 halaman. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa total jumlah halaman semua buku tulis yang diperoleh Dimas dari sekolah. Nah, ini total itu jumlah semua halaman buku tulis. Ya. Perhatikan, kalimat matematikanya adalah yang pertama yang sudah diketahui 3 ini terdiri dari 46 halaman. Kita tulis 3 kali 46. Ini yang pertama, 3 buku itu isinya 46 halaman. Kemudian buku yang lain yang belum, sisanya berarti ditambah. Berapa? Karena semua buku ada 8. Ini kita kerjakan dulu nanti karena pengurangan. 8 buku dikurangi yang sudah diketahui 3 ini tadi dikurangi 3. Sisa ini dikalikan berapa halamannya? Kalikan 34. Oke, sekarang kalian sudah paham aturan pengerjaan. Ada perkalian, ada penjumlahan,
dalam kurung yang di dalamnya ada pengurangan dan perkalian. Tentunya yang paling kuat yang mana anak-anak? Iya, yang paling tinggi di antara keempatnya adalah dalam kurung. Maka ini nanti kita kerjakan terlebih dahulu. Yang pertama, karena ini belum dikerjakan, kita tulis 3 kali 46 ditambah 8 dikurangi 3 berapa? 5 kalikan 34. Oke, setelah itu kita lihat operasinya lagi. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada perkalian lagi. Maka yang paling kuat adalah perkalian. Jumlah ini apa? Kedudukannya lebih rendah daripada perkalian. Maka yang kita kerjakan dulu adalah perkalian ini. Yang ditulis pertama, nanti setelah itu ini. 3 kali 46. Kita kerjakan dengan susun coba. 46 kalikan 3. 3 kali 6 berapa anak-anak? 18. Ditulis 8, nyimpan 1. 3 kali 4, 12. Ditambah 1 berapa? 12 tambah 1? 13. Oke. Hasilnya adalah ini 138. Ditambah, ini kita kerjakan juga perkalian. Oke, kita kalikan sekarang 5 kali 34. 34 kali 5. Kita kerjakan cara susun. 5 kali 4, 20. Ditulis 0, nyimpan 2. Sekarang 5 kali 3, 15. Ditambah 2, hasilnya adalah 17. 170 kita taruh di sini 170. Kita tinggal mengerjakan penjumlahan. Ya. 138 ditambah 170. Kita jumlah. 8 tambah 0, 8. 3 tambah 7, 10 ditulis 0, nyimpan 1. 1 tambah 1, 2 ditambah 1, 3. Hasilnya adalah 308. Nah, jadi penyelesaiannya adalah jadi total jumlah halaman semua buku tulis adalah 308 halaman. Ini ya. Ini hasilnya. Udah paham ya anak-anak cara mengerjakan operasi hitung campuran bilangan cacah? Ikuti langkah-langkahnya seperti yang kemarin. Oke. Nah anak-anak, insya Allah kalian paham ya tentang menyelesaikan soal cerita bilangan cacah. Insya Allah paham dengan cara dan urutan serta aturan pengerjaannya. Okay? Oke, kalian pelajari di rumah. Banyak soal yang terdapat dalam buku diktat kalian. Nanti bisa kalian buka latihan itu pada halaman buku diktat matematika halaman 41 sampai halaman 42. Ada 10 soal itu bisa kalian gunakan untuk berlatih. Matematika kalau banyak berlatih, insya Allah akan cepat paham dan bisa. Karena apa? Karena matematika tidak bisa dihafal. Bila tidak banyak latihan, maka hasilnya juga kurang memuaskan. Anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.